ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Sadaqallahul adzim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin wal jumratal mu'minin rahimakumullah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan itu semua dimanifestasikan oleh kita semua dalam syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah beberapa hari ini akan menghadapi Id bersama atau Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri yang insya Allah 2 atau 3 hari lagi kita menjalani sholat Id bersama-sama. Yang kami tekankan di sini, kami sebagai khatib, bahwa mereview kata para ulama bahwa Ramadan 10 pertama adalah sebagai rahmah, Ramadan 10 kedua sebagai maghfirah, dan Ramadan 10 ketiga itqun minan nar, dijauhkan kita dari api neraka. Hari ini ada hadis yang lain juga memberikan informasi kepada kita. Kenapa para ulama mengatakan bahwa 10 hari terakhir itu adalah itqun minan nar? Karena di dalam hadis yang lain dikatakan yang artinya bahwa telah datang bulan mubarak, bulan yang besar, bulan yang agung, di mana di dalamnya penuh dengan keberkahan. Bagaimana dengan keberkahan itu? Semua pintu surga dibuka dan semua pintu neraka ditutup dan semua setan dibelenggu. Semua pintu neraka ditutup. Inilah yang menjadi pedoman para ulama bahwa 10 malam terakhir itu adalah sebagai itqun minan nar, kita dijauhkan dari api neraka insya Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan ini adalah bulan tarbiyah. Bulan Ramadan ini adalah apa yang ditarbiyah kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Fisik kita kuat, lalu kita ditarbiyah oleh Allah mengenai fisik, dan kemudian yang lainnya hawa nafsu kita pun kuat. Dan yang terakhir ini kami akan mengupasnya bahwa kita ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Tentang keuangan kita, tentang al-iqtisadiyah kita. Bayangkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza mata Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Ketika anak cucu Adam semua meninggal dunia, 3 yang terus melekat di dalam sanubarinya. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua, waladun salihun, yaitu anak yang saleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, baik itu masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Yang terakhir adalah ilmu yang bermanfaat. Masyarakat muslimin rahimahullah. Kenapa kita ditarbiyah?
oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keuangan kita. Apakah tarbiyah ini ditujukan kepada kita semuanya? Apakah hanya kepada kita sebagai orang tua, yaitu bapak? Apakah ini juga kepada istri kita sebagai ibu? Bahkan apakah tarbiyah ini dibutuhkan oleh anak-anak kita sejak ini? Masyarakat muslimin rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat lemah lembut ketika Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara mengambil sedekah jariyah itu atau sedekah kepada kita semuanya. Di dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiru wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim an salata sakanun lahum wallahu sami'un alim. Masyarakat muslimin rahimakumullah, yang artinya ambillah zakat dari harta mereka. Untuk apa diambil? Guna membersihkan, mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Masyarakat muslimin rahimakumullah, akan berbeda ketika saudara kita meminta dengan kata-kata tadi Allah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambil harta si fulan, ambil harta si fulan, itu adalah sedekah kita. Namun sebaliknya, ketika si fulan mengingatkan kepada kita tentang harta kita yang diminta, yaitu sedekah, apa jawaban kita? Enak aja mau diambil. Padahal itu adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata khudh, ambillah, bahkan bisa dikatakan paksa suruh ambil, itu harta kita. Kalau kita sebagai orang yang punya atau yang kaya gitu. Tapi bagaimana terhadap orang yang tidak kaya atau miskin? Sama juga, dia akan diambil hartanya, tapi dengan jumlah yang sangat sedikit, sesuai dengan apa yang dimilikinya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, makanya Rasulullah SAW mentarbiyah kita dari sisi keuangan kita, yaitu dengan kata iktisadiyah kita diuji oleh Allah SWT. Kalau tadi fisik kita kuat menahan, kalau hawa nafsu masih kita kuat menahannya, tetapi kadangkala ketika harta yang akan diminta, yang akan diberikan kepada saudara kita, yang memang itu hak mereka, itu banyak tanda tanyanya. Masyarakat muslimin rahimakumullah, ketika harta ini kita menjadi pelit, masyarakat muslimin rahimakumullah, kita diingatkan oleh sahabat yang namanya Sa'labah bin Khatib. Sa'labah bin Khatib itu adalah seorang sahabat. Ketika dia itu pergi untuk sholat atau mengikuti ta'lim Rasulullah SAW, ketika dia setelah sholat langsung kabur maghrib, tidak atau tanpa zikir kembali. Dua kali dilihat oleh Rasulullah, ketiga kali diutuslah sahabat yang lain. Untuk apa? Untuk mengikuti. Kenapa dia selalu kabur begitu aja ketika setelah sholat 5 waktu? Ketika ditanya oleh Rasulullah, kenapa kau selalu kabur, terburu-buru? Namun jawab Sa'labah adalah, wahai Rasulullah, maafkan kami. Baju ini adalah kami pakai bergantian dengan seorang istriku di rumah. Ketika saya memakai baju di sini, maka istriku di rumah sedang telanjang. Kemudian ketika Sa'labah di sini mengadukan curhatannya kepada Rasulullah SAW. Apa yang diminta oleh Sa'labah ini? Wahai Rasulullah, aku memintakan kepada Allah. Agar apa dimintakannya? Agar aku menjadi orang yang berada, agar aku menjadi orang yang kaya. Namun Rasulullah SAW menjawabnya dengan ringan. Wahai Sa'labah, bukankah kau beruntung dengan orang yang sedikit dan selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala? Singkat cerita, kedua kali lagi Sa'labah meminta kepada Rasulullah SAW agar didoakan menjadi orang kaya. Ketiga kalinya Rasulullah SAW menjawab, wahai Sa'labah,
Seandainya gunung itu aku jadikan emas, insya Allah Allah akan menganugerahkan kepada kami ketika aku berdoa untuk dijadikan emas. Namun setelah beberapa kali dia minta, akhirnya Sa'labah dipenuhi, didoakan oleh Rasulullah SAW menjadi orang yang kaya raya dengan domba yang berlipat ganda. Rumahnya pun pindah dari desa A ke desa B, kemudian nggak sempit lagi dengan dombanya, pindah lagi ke lingkungan C dan lain sebagainya. Ya. Nah, ketika dia diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang terjadi? Dia tidak pernah lagi datang untuk berjamaah di masjid, dan dia tidak pernah lagi untuk menghadiri taklim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada saat itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabatnya untuk melihat keadaan Sa'labah sekarang ini seperti apa, sehingga tidak sempat untuk melakukan sholat ibadah berjamaah di masjid. Wahai Rasulullah, sahabatnya, Sa'labah sekarang ini adalah disibukkan dengan kambing dombanya. Sa'labah saat ini disibukkan dengan kekayaannya, sehingga tidak pernah dia mau datang ke masjid atau masjid taklim yang kau berikan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dengan pengakuan seperti ini, sehingga apa? Allah menurunkan ayatnya kepada Sa'labah ini. Apa kata Rasulullah? Kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat At-Taubah ayat 75. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadli lanasaddaqan wa lanakunanna minas shalihin. Artinya, di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari anugerahnya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh. Ayat yang kedua dilanjutkan di ayat At-Taubah, surah At-Taubah ayat 76. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Falamma atahum min fadli bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenarannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ketika datang ayat ini turun kepada umatnya yang terutama kepada Sa'labah, langsung saudara Sa'labah memberi informasikan kepada Sa'labah bahwa turun ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang dirimu, sehingga Sa'labah mengambil Rasulullah. Wahai Rasulullah, maafkan kami, maafkan aku, kami tidak sempat datang dan lain sebagainya. Namun kata Rasulullah SAW, antum datangnya telat. Ini ayat Allah sudah dihukumkan kepada orang-orang yang pelit, orang-orang yang kikir, sehingga apapun sedekahmu tidak akan diterima oleh Allah. Dia meminta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, terimalah sedekahmu. Saya tidak akan menerima sedekahmu. Allah saja tidak menerima, apalagi aku. Ketika Rasulullah wafat, sampai Abu Bakar, Umar, dan Utsman sama ketika dia minta, wahai Amirul Mukminin, terimalah ibadah sedekah ini. Wahai sahabatku, Allah, Rasul, Abu Bakar, Umar tidak menerima sedekahmu, apalagi saya. Sampai saat itu wafat, artinya sedekahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.